kaki megah pegunungan Himalaya, tepat di negeri kecil bernama Nepal, terbentang alam yang tak kalah menakjubkan dibandingkan dengan puncak-puncaknya yang berselimut salju. Disinilah, di kaki gunung yang subur namun curam, kehidupan manusia telah tumbuh dan berkembang selama ribuan tahun, membentuk peradaban yang bersatu dengan tanah, hutan, dan langit, yang selalu dijaga oleh bayang-bayang gunung tertinggi di dunia. Kali ini Kepo mengajak kalian melihat harmoni hidup di pedesaan yang berada di kaki pegunungan Himalaya. Ambil posisi ternyaman kalian untuk menikmati perjalanan ini. Kaki pegunungan Himalaya di Nepal bukanlah dataran rendah biasa. Ia terdiri dari lereng-lereng yang masih terjal, tetapi sudah cukup rendah untuk memungkinkan hutan lebat tumbuh, sungai-sungai mengalir deras, dan tanah memberikan hasil panen. Wilayah ini menjadi peralihan antara dataran tinggi yang keras dan wilayah dataran rendah yang tropis. Di sini curah hujan cukup tinggi, terutama selama musim monsun. Namun keseimbangan antara hujan dan ketinggian menciptakan iklim sedang yang subur dan mendukung kehidupan manusia serta pertanian. Meskipun medan masih berat, dengan bukit dan lereng yang mengharuskan penduduk berjalan kaki berjam-jam untuk mencapai desa tetangga, wilayah ini menjadi rumah bagi ribuan komunitas yang telah menemukan cara hidup yang harmonis dengan lingkungan sekitar. Di kaki-kaki Himalaya inilah sebagian besar penduduk Nepal hidup. Mereka membangun rumah di punggung bukit atau di lereng-lereng yang dipahat menjadi teras-teras pertanian. Terasering ini adalah mahakarya rekayasa tradisional yang memungkinkan mereka mengubah lereng curam menjadi ladang bertingkat, tempat padi, jagung, kentang, dan sayuran tumbuh subur. Pertanian adalah inti dari kehidupan di sini. Penduduk menanam sesuai musim, menjaga tanah dengan sistem rotasi tanam, dan mengandalkan kekuatan komunitas dalam kegiatan seperti menanam dan panen. Sapi dan kerbau dipelihara untuk membajak sawah, menghasilkan susu, dan sebagai simbol kekayaan. Selain pertanian, banyak masyarakat juga menggantungkan hidup pada kerajinan tangan, pengolahan makanan lokal, dan pekerjaan musiman seperti menjadi porter atau pemandu bagi para pelancong dan pendaki. Di tengah semua itu, masyarakat tetap teguh menjaga tradisi mereka. Dan doa-doa dibisikkan kepada dewa-dewi gunung yang diyakini menjaga keseimbangan alam. Agama Hindu dan Buddha berpadu dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan pandangan dunia yang selaras dengan alam dan spiritualitas. Sejarah manusia di kaki Himalaya bermula dari zaman prasejarah, ketika kelompok-kelompok pemburu pengumpul mulai menetap di lembah-lembah subur dan dataran tinggi yang lebih ramah.
Bukti arkeologis menunjukkan bahwa manusia telah tinggal di wilayah ini sejak ribuan tahun yang lalu, membentuk komunitas yang lambat laun berkembang menjadi desa-desa, kerajaan kecil, dan pusat perdagangan. Wilayah Nepal pernah menjadi bagian dari jalur perdagangan penting antara India dan Tibet. Jalan-jalan sempit yang dulu digunakan oleh para pedagang garam, wol, dan rempah, kini menjadi jalur peziarah dan wisatawan yang datang mencari kedamaian dan keindahan. Kaki pegunungan Himalaya di Nepal bukan hanya sekadar tempat tinggal, melainkan sebuah rumah besar tempat manusia dan alam berbicara dalam bahasa yang sama, bahasa ketekunan, keharmonisan, dan penghormatan. Di tengah curamnya lereng, di bawah bayang-bayang gunung abadi, masyarakat membangun kehidupan dengan tangan mereka sendiri, mengolah tanah, menjaga hutan, dan menenun masa depan dari akar tradisi. Di tempat ini, kehidupan tidak dijalani dengan tergesa-gesa. Ia mengalir mengikuti irama angin dan musim. Dan disinilah kita menemukan pelajaran yang sering terlupa, bahwa bertahan hidup bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga soal kebijaksanaan dalam memilih untuk hidup dalam keseimbangan dengan bumi yang menopang kita sejak awal zaman. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan dari kehidupan di kaki pegunungan Himalaya. Ia bukan sekadar tentang bertahan hidup atau tentang tradisi kuno yang masih bernapas. Ia adalah tentang rasa pulang yang entah mengapa terasa begitu dekat, meski tempat itu mungkin belum pernah kita datangi. Di sini, di kaki gunung, pagi menyapa dengan embun yang menggantung pelan di daun-daun muda. Udara pagi begitu bersih, begitu jernih, hingga setiap tarikan napas terasa seperti doa yang tak terucap. Matahari muncul perlahan dari balik punggung bukit, menumpahkan cahaya keemasan ke lembah dan ke atap-atap rumah sederhana. Anak-anak berlarian di jalan tanah, menuruni bukit dengan tawa. Itulah kebahagiaan yang tulus. Di kebun-kebun kecil, para ibu memetik sayuran yang ditanam, sementara suara lembut lonceng hewan ternak menggema dari kejauhan, menandakan kawanan ternak sedang kembali dari merumput. Waktu di kaki gunung tidak berjalan lambat. Ia berjalan dengan cara yang berbeda, dengan penuh kesadaran. Di sini tak ada ketergesaan, hanya irama alam yang mengikuti musim, menanam saat hujan tiba, memanen ketika langit mulai dingin, dan merenung di depan tungku hangat.
Meski dunia terus bergerak maju, masyarakat di lereng-lereng ini tetap memelihara sesuatu yang sudah lama hilang di tempat lain. Di sini, orang masih menyapa dengan senyum dan mata yang menatap, masih duduk bersama meski tanpa alasan, dan masih percaya bahwa tetangga adalah bagian dari keluarga. Rasa memiliki terhadap tanah, air, dan satu sama lain tidak sekadar konsep, melainkan napas kehidupan. Mungkin yang paling menenangkan dari kaki Himalaya bukanlah pemandangannya yang agung, atau udaranya yang bersih, atau hidup yang sederhana. Tempat ini mengajarkan apa arti merasa cukup, bahwa kita tak perlu memiliki segalanya untuk merasa kaya, bahwa kebahagiaan sejati hadir dalam bentuk yang sangat sederhana, semangkuk nasi hangat, tawa anak-anak, langit jernih di pagi hari, dan seseorang untuk berbagi cerita ketika malam turun. Siapapun yang pernah berjalan di jalan setapak antara sawah dan bukit, yang pernah mencelupkan kaki di sungai pegunungan yang jernih, atau sekadar duduk diam di serambi kayu sambil menatap kabut yang turun perlahan, akan tahu rasanya kerinduan itu nyata. Kerinduan untuk tinggal di tempat di mana jiwa akhirnya bisa beristirahat. Sebuah kisah tentang akar yang menghujam ke tanah curam, tentang manusia yang mendengarkan alam, dan tentang harapan yang terus menyala, bahkan dalam terpaan angin dingin dari puncak dunia. Hidup tidak selalu tentang berlari lebih cepat, tapi tentang menemukan irama yang membuat hati tenang. Kesederhanaan bukan kekurangan, tapi ruang di mana rasa syukur tumbuh tanpa batas. Di tempat di mana tanah, air, dan langit berpadu, kita belajar bahwa hidup adalah tentang selaras, bukan menguasai. Kebahagiaan sejati hadir saat kita berhenti menghitung apa yang hilang dan mulai mencintai apa yang ada.